Malah itu jadi cambuk bagiku, Mbak, dengan kata-kata Oh. bahwa seorang difabel itu hanya sebagai beban. Ya, ini dengan siapa? Saya Sukriya, tapi biasa sehari-hari dipanggil Iya gitu. Nggih. Ya, Iya. Sudah menikah, punya anak, keseharian ngapain? Yang pokok itu ya sebenarnya cuma ibu rumah tangga. Cuman kan saya punya prinsip dari dulu, walaupun ibu rumah tangga tetap saya juga harus membantu keluarga. Jadi tidak hanya sekedar ibu rumah tangga saja, tapi juga ikut membantu untuk pemenuhan sehari-hari. Apa kegiatannya? Sebenarnya saya itu sehari-hari kadang buat kipas, terkadang juga apa ya Mbak itu hanya buruh mastik lah atau souvenir. iya sebenarnya itu bikin souvenir, tapi juga apa ya Mbak itu hanya sehari-hari, tapi pokoknya tetap ngomong dan itu ngurus rumah. Punya anak berapa? Satu Mbak, alhamdulillah satu cewek. Sekolah. Udah kelas 9 Mbak sekarang. Pengen sampai kuliah? Yo insya Allah Mbak, mudah-mudahan ada jalan. Ya mengalami kondisi keterbatasan apa Mbak? Saya polio kanan, kaki kanan, kaki yang satu kanan. Menurut cerita ibu itu sejak 10 bulan. Kenapa? Ceritanya dulu saya tuh panas dikarenakan keterbatasan ekonomi, cuma didesakan ke ibaratnya zaman dulu sebutannya mantri lah, disebut itu katanya salah urat lah, opo lah saya nggak tahu, yang penting ya seginilah. Seperti itu. Dulu pernah sih sekitar umur 3 tahunan itu kayak alternatif itu loh Mbak, cuman yo saya sendiri yo lupa nggak tahu. Iya modelnya kayak dibalut dengan kulit kayu itu loh Mbak kaki. Iya karena sekarang saya paham itu afo sekarang. Tapi nek dulu kan saya juga nggak tahu, orang tua juga nggak tahu kan, mungkin belum menganu juga, itu cuma dibalut sama kulit kayu. Tujuannya kayak tambah kokoh. Iya katanya ben kuat. Tapi yo nggak tahu juga sih. Menghambat pertumbuhan yang lain. Untuk bicara untuk kemandirian lain insya Allah tidak Mbak. Belajar sendiri waktu pertama kali saya seret Mbak kaki. Ya diseret itu Mbak. Enggak. Jadi ibaratnya kayak jalan tapi diseret. Terus yang satu melangkah, terus satunya diseret seperti itu. Enggak pakai tongkat. Enggak pakai apapun Mbak blas. Ya mungkin karena orang tua juga sebut saya kan juga masuk orang lama, maksudnya orangnya kuno, zaman dulu, jadi kan nggak ngerti hal-hal seperti itu juga. Secara medis ataupun seperti alat kesehatan juga kan nggak pernah tahu Mbak. Terus untuk semisal kita buat tongkat sendiri misalnya dari kayu atau dari bambu kan juga dulu itu nggak kepikiran. Cuman yaudah itu. Nah, alhamdulillah keluarga mendukung sekali Mbak, nggak pernah nyuwun sewu. Kadang ada juga yang merasa malu kalau ada. Saya tuh nggak pernah Mbak. Dulu waktu saya masih kecil, masih SD, sering diajak masku yang pertama itu misalnya main ke tempatnya temennya, aku diboncengin. Berarti kan sudah menunjukkan bahwa beliaunya kan tidak izin, ya tidak malu punya adik seperti itu. Saya sering Mbak diajak keluar, jadi nggak, insya Allah keluarga nggak ada yang memandang seperti itu. Berapa bersaudara? Saya nomor 3. Yang pertama kakak laki-laki, terus perempuan saya, terus adik saya laki-laki. Dan alhamdulillah semuanya menganu Mbak, maksudnya nggak ada yang merasa malu ataupun minder dengan salah satu kondisi keluarga yang begini. Semuanya welcome. Maaf boleh tahu kelahiran berapa? Saya 81. Dulu aku sekolah biasa di lingkungan sekolah. Iya. Dulu sekolah juga di lingkungan umum karena waktu dulu kan memang belum ada. Ya sebenarnya itu ada dulu. Kalau nggak saya pertama, ya maksudnya waktu itu kan yang kondang kan SLB Kalibayem. Saya nggak tahu Mbak Awi. Mungkin karena apa ya Mbak, jauh atau terus juga kan
dari ketiga bersaudara saya kan jaraknya cuma 1 tahun, jadi kan simbok repot mbak, ya mau misalnya nganter sana nganter sini nggak mau naik sepeda, jadinya kan saya pun sekolahnya agak telat juga masukin ya, jadi umur 7 tahun lebih baru masuk, soalnya dengan dulu saya memang kondisinya sering keluar masuk rumah sakit begini, sakit juga nggak tahu ya, ringkih karena panas sudah cuman gitu aja, nggak ada lebih itu, nggak ada, cuman gitu aja. Bisa jadi karena satu kaki Iya, kecapean juga. Aktivitasnya sama seperti Iya, yang lain. iya, seperti itu juga. Drop. Soalnya untuk aktivitas rumah itu kan juga saya diperlakukan sama mbak. Nah, Iya, itu jadinya makanya. ya saya juga harus bersih juga harus ya pokoknya kan semuanya harus sama lah. Membantu, tidak Iya. untuk diri sendiri. Iya, saya juga membantu. Makasih, Iya begitulah mbak. Jadi istilahnya memang dari kecil saya dididik untuk mandiri dengan kondisi saya seperti itu, kan tidak selamanya saya harus mengandalkan orang lain, tidak selamanya mengandalkan saudara, tidak mengandalkan orang tua. Jadi sejak itu memang istilahnya simbok saya itu dididik mbak, maksudnya keras dalam artian kamu harus mandiri dengan kondisi seperti ini, tunjukkan kepada orang bahwa kamu itu sama dengan mereka seperti itu. Pernah mbak waktu itu pengalaman waktu itu SD, saya itu juga bingung. Pas acara 17-an zaman dulu itu saya belum SD nih mbak, belum masuk TK juga, masih kecil kan, ada lomba nyanyi anak-anak. Sebenarnya saya nggak mau mbak ikut, tapi kok simbok saya itu makso kudu harus ikut, tapi kan waktu itu saya salah paham mbak, pahamannya kenapa sih kok makso gitu. Cuman sekarang saya baru tahu mbak, walah dulu itu didik mental, misalnya saya harus di hadapan orang-orang itu saya harus minder kah, harus gimana, ternyata walah baru iya mbak, saya baru ini walah ternyata dulu ki makso itu ada anunya. Iya, tidak hanya sekedar kok ini kehendak orang tua kamu harus setiap lomba-lomba harus ikut nih, enggak, ternyata oh iya mbak. Jadi alhamdulillah untuk misalnya harus berhadapan dengan orang, harus berhadapan di halayak umum, ya kalau hanya grogi-grogi sedikit sih nggak masalah, cuman cuman biasalah mbak saya saat ini seperti itu. Ya pernah juga mbak waktu itu kan sekolah SD-nya kan saya negeri, tidak ya maksudnya bukan inklusi juga, waktu itu kan memang ya agak dipandang sebelah lah mbak untuk yang disabilitas itu gitu. Dulu kan saya juga nggak bisa mbak pakai sandal jepit seperti ini aja, nggak bisa, pakainya harus yang ada talinya belakang. Ada itu saya pernah ya mbak mengikuti lomba dulu cerdas cermat itu lomba tingkat kecamatan, waktu itu neng Kasian, soalnya kan saya sekolahnya neng SD Kalangan termasuk kecamatan Kasian, di kecamatan Kasian itu saya nyeker mbak, nggak pakai, soalnya nggak punya sepatu, nggak bisa pakai sandal. Terus yang tali itu yang sepatu harus ada talinya ya itu belum jadinya kan ya nggak apa-apa mbak, saya nggak malu, nggak, ya biasalah udah dilihatin kan, ya memang hal aneh, tapi saya nggak pilih mbak. Ketua iki saya itu nggak minder, nggak ngopo, saya santai aja. Merasa dibabel? Enggak, kayak iki. Cuman berbeda. Iya, cuman kan ketua kalau sudah duduk kan itu kan posisinya duduk, jadi kan kayaknya nggak ada perbedaan seperti itu, jadi nggak ada rasa gimana. Terus setelah saya merasakan ini, saya belajar pakai sandal jepit setelah lulus SMA. Oh iya, bisa ya sekarang. Iya mbak, itu saya itu udah mau mutung mbak pakai sandal, soalnya sekali melangkah mesti cepol, soalnya kan nggak bisa jepit. Ini kan belum bisa, bukan putus mbak, ini lepas, soalnya kan kaki belum terlalu bisa jepit sandalnya seperti itu. Pak usaha terus, aku dengan pokoknya prinsipku bayi lahir we iso, mosok aku cah gede ora iso ayo iso ya akhirnya salah mbak. Pertama harus ini mbak, jempolnya sama telunjuknya diikat karet pertama-tama. Kenapa nggak belakang yang di karet? Ya pinginnya sama seperti orang-orang mbak, biar jenengannya pakai sandal, pakai sepatu. Kadang juga nek lihat orang pakai sepatu bagus banget kayak salah, seandainya aku bisa pakai itu, terus misalnya pakai high heel, ya iyalah mbak.
Pernah juga tuh Mbak, aku kan ikut suatu dulu pelatihan yang BLPT Mbak, Jogja itu ada suatu difabel juga yang dari Boyolali, itu katanya juga polio. Itu gimana cara mengimbangi kakinya agar tidak terlalu miring banget, itu sendalnya ini toh Mbak kasih spon nganti berapa senti ya, hampir 4 sandal lah. Jadi kalau beli sandal itu 4, jadi sepasang untuk gue nambal itu jadi setinggi. Ideal ya. Jadi high heel. Ya emang Mbak sih untuk jalannya tidak terlalu miring banget. Saya itu rekannya tiru-tiru. Ternyata nggak nyaman, pernah juga jatuh malah apa Mbak kesleon. Oh, kaki yang normal malah kesleo. Soalnya kan memang nggak biasa toh Mbak. Saya kan kadang juga toh Mbak nek lihat orang yang bisa dengan perfect itu kan yo iri juga toh Mbak. Kadang iya, kadang ya Allah aku pengen tak coba Mbak pakai nganu Mbak gabus itu loh Mbak. Gabus itu tak buat seperti tapi ternyata malah nggak bisa. Ya udahlah nggak apa-apa. Iya. Iya ternyata memang nggak penting Mbak, bener-bener nggak penting ternyata. Dulu kan memang ya mungkin waktu itu kan kadang kalau lihat penampilan seseorang wow atau gimana kan gitu tetap iri juga tuh Mbak. Iya kadang kan pengennya kapan toh aku iso seperti dia, kapan lah ternyata tidak harus seperti itu. Dulu juga saya pernah merasa minder, apakah apa adakah yang mau dengan saya pernah Mbak berpikir seperti itu juga, karena kan ya memang dengan kondisi lagi ada yang sempurna saja, kadang dengan salah satu orang tuamu nggak diperbolehkan, apalagi dengan kondisi saya seperti ini. Ya udah saya itu dulu tidak terlalu berharap Pak. Terus ceritanya bisa ketemu suami sebelum menikah? Ini sebenarnya cuma tetangga Mbak, jadi ini kan udah tahu ya dari dulu nih. Pernah dulu Mbak ada pertentangan katanya sebelum menikah Mbak. Sebelum menikah dulu kan pernah bilang nek seorang difabel itu hanya akan jadi beban, hanya akan jadi tanggungan. Emang kan waktu itu kan saya juga bilang udahlah, tapi kan kalau suami saya dulu kan nekat Mbak, intinya pokoknya aku belumnya rokai ini. Ya udah itu Mbak, ya wes. Terus aku malah itu jadi cambuk bagiku Mbak, dengan kata-kata bahwa seorang difabel itu hanya sebagai beban. Nah itu harus saya buktikan bahwa saya walaupun dengan kondisi seperti ini saya bisa mandiri. Pernah Mbak, itu tetap saya buktikan Mbak, dengan artian dalam setelah lulus sekolah pun saya tetap kerja ya, walaupun hanya tidak terlalu besar, tidak UMR, tidak apa, tapi kan saya bisa mencukupi sendiri gitu. Dan setelah nikah pun tetap bisa, aku tetap kerja Mbak. Saya itu dunia saya itu hanya di sini saja, yang taunya difabel itu cuma saya saja, di desa saya cuma saya tok, yang lainnya normal semua. Belum pernah tahu dunia luar itu seperti apa. Dan ternyata waktu pertama kali keluar itu tahun 2017 ya Mbak. Pertama kali keluar itu diajak pertemuan difabel itu di Kelurahan Panggung-Harjo waktu itu. Waktu Panggung-Harjo saya ke sana. Saya naik sepeda Mbak di sana. Oh Mbak, ya bisa naik sepeda? Bisa Mbak. Sepeda, cuma naik motor nggak berani ya. Waktu itu. Dan di saat waktu pertama kali di sana, saya hadir di sana dan saya melihat teman-teman di sana, saya itu nganu Mbak, dalam artian mana ya Mbak, ya hampir menangis juga sih Mbak, dalam artian tenyuh nih Mbak. Iya tenyuh, dalam artian sih Mbak, ternyata aku tuh orang yang tidak bersyukur. Saya menganggap sebelum saya keluar ya Mbak, saya menganggap dunia aku tuh hancur dewe, aku yang paling di bawah sendiri. Aku yang paling tidak bisa, aku yang paling gini, ya yang paling nggak beruntung di dunia ini ya saya pernah. Setelah saya lihat ini, ya Allah, aku astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata akulah yang paling sempurna di antara mereka. Aku lagi ya Allah, aku di antara mereka, ya ampun. Nah semenjak itu saya aktif Mbak, saya mengikuti apa Mbak, setiap ada event apa tak ikuti. Ayo ngano begini, memberi loh, disabilitas itu harus diberi semangat, jangan disembunyikan. Banyak disabilitas yang disembunyikan, ayo dikeluarkan. Mereka itu bukan beban, bukan aib dari keluarga, mereka itu sama dengan kita, bener.
kalau mereka digali kadang malah melebihi orang normal.